Wal yahzarul faqiru min qawlihi a'tani fulanun kadza wa huwa kadzibun. Masih bahas tentang adab fakir. Ya. Fakir mesti punya adab. Kalau dijaga adabnya dia bisa gali pahala banyak banget ya. Sebagaimana kalau orang kaya pakai adabnya dia bakal gali pahala banyak. Adab orang kaya ya mengerti orang miskin, ya. Mengerti orang nggak mampu, harus berbagi sama orang yang tidak mampu, tetangganya, keluarganya, siapa aja yang nggak mampu dia siap bantu. Itu orang kaya. Kalau kasih dia titipan untuk apa? Amanatnya apa? Ya, bisa pakai untuk sesuatu yang penting, bukan untuk pribadi doang, gitu ya. Kan yang kasih Allah. Kalau Allah kasih kewajiban misalkan untuk kasih semua hartanya, bisa-bisa aja Allah kayak itu, kan terserah Allah. Tapi Allah nggak minta gitu kok. Sebagian dari hartanya. Nah ini fakir. Kalau fakir juga sama, ada kewajibannya. Jadi seimbang. Orang kaya ada adabnya, orang fakir pun ada adabnya. Orang fakir gimana? Hati-hati nih, hindarilah orang fakir, kata Ustaz, waspada orang fakir. Min qaulihi, daripada ucapannya a'tani fulanun. Si fulan ngasih saya kaza begini ya. Wa huwa kadzib, padahal dia bohong. Ya. Ana dikasih sama Qasim nih, apa? Ini dikasih bilang sama siapa, sama Didin nih, sama Sadidin nih. Dikasih sama ini, dikasih uang 10.000. Apa maksudnya? Mau ngompor-ngomporin biar ngasih. Ngerti nggak? Ada nggak kayak gitu kasus gitu? Ada. Subhanallah, ulama ngerti banget ya. Sampai dibahas kayak gitu ya. Yuridu bidzalika talbis, ya. Bermaksud ngomong gitu dia, ya. Apa pemalsuan ala sami pada pendengar, la'allahu yu'tih. Semoga saja si pendengar tadi ngasih dia, ya, ngompor-ngomporin. Tadi Qasim ngasih saya 50.000, 50.000. Wah, gitu enggak? 50.000 yang dermawan tuh Qasim tuh, masya Allah. Mengumum beberapa orang. Biar apa? Biar ada nggak kayak gitu? Ada. Ya, hati-hati. Mungkin kadang-kadang kita kalau mungkin sama orang agak malu, kadang-kadang sama keluarga deh. Tuh kakak kemarin ngasih ini, ngomongnya sama kakak yang lain gitu misalkan. Mungkin nggak terjadi, mungkin juga ya. Nah, kode ya. Akal-akalan gitu ya. Wa min qawlihi, atau kebalikannya dari ucapannya, lam yu'tini fulanan syai'an idza su'ila wa qad a'tahu. Nah, atau kejadiannya kebalikannya. Tadi kemarin Qasim nggak ngasih ana, padahal ngasih, sama nggak? Qasim nggak ngasih ana sedikit pun, ya. Padahal dia udah ngasih, ya. Biar apa? Dapat jatah lagi dari yang lain, sama nggak? Sama kasusnya, ceritanya biar dikasih, ya. Memalsukan kasus agar apa? Mendapatkan pemberian orang lain. Ini nggak boleh, ya. Hati-hati, ya. Mahafatan, karena khawatir an la yu'tiyahul akhar, nggak dikasih sama yang lain karena udah dikasih. Pasti udah ngasih anak. Maksudnya ngasihnya berapa? 1 juta. Wah, udahlah, cukup lah, 1 juta. Ngapain lagi gua kasih? Ya udah ngasih kok. Paham nggak? Kadang-kadang begitu kan orang. Nah, dia ngomong gitu lagi sama orang lain biar orang itu tetap ngasih. Wal yahzar, dan berhati-hatilah min kitmanihi, daripada penyembunyian dia ma'atahullahu min fadli, apa yang Allah telah berikan pada dia daripada karunia Allah. Allah sudah kasih dia sesuatu, dia sembunyiin. Allah subhanahu wa ta'ala nyebutin perintah kebalikan dari ini. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat-nikmat dari Allah, kasih tahu orang, tahadus bil. Alhamdulillah, saya ini berkecukupan hidup, ya. Dikasih sama Allah kendaraan, dikasih sama Allah ada anak, ada istri. Alhamdulillah, masya Allah, ya. Cukup tanah, makan di rumah cukup, cukup cerita. Ya. Jangan cerita sama orang tuh cerita yang jelek-jelek aja, ya. Nggak enak bagian, ya. Kalau kita ketemu sama orang ceritanya jelek, sumpah gak sih? Nah, agama ngajarin kita tentang Allah itu maha pendermawan. Kabarin, ceritain bahwa Allah itu baik, ya. Jadi gitu, paham nggak? Bukan sombong-sombongan. Alhamdulillah, masya Allah, dapat jam apa, bukan pamer, ya. Beda ya sama pamer nih. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu tentang cerita bahwa Allah itu pendermawan. Jadi kita promote Allah itu maha pemberi, maha pengasih, maha pemberi nikmat-nikmat, ya. Jangan sampai kita nyeritain yang buruk-buruk seakan-akan Allah tuh nggak pernah ngasih baik. Nah, ini jelek nih, ya.
Jadi secara tidak langsung ngebully Allah. Paham gak? Parah banget Allah dibully. Dia sadar nggak sadar. Seakan-akan Allah tuh masih jelek aja, nggak ada senang-senangnya di dunia tuh. Nah, kan itu kan berarti orang nggak syukur sebenarnya ya. Paham nih, penting. Wa min kasrati syakwa ilan nas. Dan hati-hati, hindari kata hadap daripada banyak mengeluh kesah ilan nas pada manusia. Jangan keluh kesah. Jelek tuh ya. Keluh kesah sama Allah. Kalau mau keluh kesah sama Allah nggak apa. Itu Tuhan kita. Kita nih hamba memang lemah, banyak sekali kekurangan, banyak sekali kelemahan. Bilang sama Allah nggak apa-apa. Allah suka. Allah innallaha yuhibbul mulih fid du'a. Allah suka orang yang merengek-rengek ketika berdoa. Ngerengek sama Allah nggak apa-apa. Kalau kita ngerengek sama makhluk ya sumpah apaan sih ngerengek ya. Gedek malah yang ada ya. Benci kita lihat. Tapi kalau kita ngerengek Allah suka. Malah kita kebalikannya, sama makhluk kadang suka nunjukin apa kita itu melarat, susah, minta belas kasihnya, tapi nggak pernah minta belas kasih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini bukan sifat hamba yang baik. Nah ya, nah, ini penting banget nih. Kalau ada fakirnya begini, goninya seperti itu, tadi orang kayanya sadar nggak harus dipinta, nggak harus lihat orang susah, lihat tuh sadar ini kan nggak kerja, nggak keluar rumah ya. Udah kasih deh, nggak nunggu dipinta. Orang dermawan yang gitu. Nah, tapi orang fakirnya jangan nunjukin juga. Jadi dua sisi ya, paham nggak? Dua sisi harus jaga akhlak. Si orang kaya jaga adabnya, si orang miskin jaga adabnya. Wa min izhari hajatihi likulli ahad wahidin. Jangan ngeluh sama orang, dan daripada menampakkan kebutuhan dia pada setiap orang. Ketemu si A, aduh gimana ya, saya nggak ada beras di rumah. Kalau beras ada, ngebohong aja gitu. Atau memang walaupun memang ada nggak ada beras di rumah, nggak usah ngomong sama makhluk, ngapain. Kadang-kadang kita ngomong sama makhluk, ngadu sama makhluk cuma bilang oh gitu ya, ya udah sabar mau gimana, makan tuh ya. Jawabannya gitu doang kan, malah ngenekinnya nggak. Lebih baik nggak usah cerita, mending ngadu sama Allah walaupun belum dikasih hajatnya misalkan, tapi dapat pahala. Kan doa itu dihitung ibadah, ya nggak? Kalau kita ngadu sama makhluk, menampakkan kebutuhan kita sama makhluk, minimalnya dapat dosa. Minimalnya dapat dosa. Jelek maksudnya. Minimalnya jelek akhlaknya, rusak akhlaknya. Waqad yaf'alu dzalika ba'dul fuqara. Nah, di mana telah melakukan hal tersebut sebagian orang-orang fakir, ya kan? Sebagian orang fakir pengesmin kan gitu nunjukin. Tarinya di mukanya di make up deh ya. Di make up biar apa kelihatan kayak luka atau apa ya. Atau apalah. Ini dilipat kasusnya macam-macam. Biar dibilang pincang ya. Macam-macam itu mah pembohongan, udah lagi bukan izharul hajah, bukan nunjukin kebutuhan. Ini mah udah kebohongan lebih parah lagi maksudnya. Nah, Pak, gimana Pak, saya udah 2 bulan nggak kerja nih, datang ngotot-ngotot ke rumah orang. Bagi dia jelek, tapi kita kalau nggak ngadepin itu tetap ngasih, nggak boleh. Awas, ini dari sisi si fakirnya. Kalau dari sisi kita hadapin di rumah kita ada yang minta-minta, jangan tolak. Karena kemarin pernah dibahas ya. Nah, wa yatawahamu. Jadi hal seperti ini sudah dilakukan kadang dilakukan oleh sebagian fakir ya. Wa yatawahamu, dan dia mengira anaman sami azalika, bahwa yang dengar itu minhu dari dia atau bakal ngasih ya. Dia ngira kalau melas-melas itu nunjukin dia hajat butuh ya, orang bakal ngasih otomatis. Padahal enggak juga, kan ada yang ngasih ada yang enggak gitu. Kadang ada yang malah marah-marah ya. Akhirnya gimana tuh si fakir? Dia muslim, jatuh tuh martabat Islamnya. Sayang nih, jangan deh merusak kehormatan Islam dengan minta-minta tadi. Warubbama, bahkan kadang-kadang fa'ala dzalika kadziban, melakukan hal tersebut dengan dusta kayak tadi cerita ya. Faya'samu alal kadzib, maka dia dapetin dosa atas dasar kebohongannya tadi ya. Beda lagi sama minta. Kalau mintanya nggak dosa, cuman jelek aja ya. Tadi sebutin fahisyah yang nggak dosa itu cuma minta, tapi tetap hal buruk. Semua hal buruk itu dosa, fahisyah. Hal keji mungkar itu semuanya dosa, kecuali minta-minta. Ntar bakal disebutin di bab selanjutnya besok insyaallah. Tapi
Nah, itu ya. Hanya cuman minta-minta aja enggak. Ya, ngomong kotor, ngomong jorok, ngelakuin hal-hal jorok itu termasuk fahisyah. Ya. Ngomong kotor, ngomong kasar itu fahisyah. Semuanya dosa. Yang enggak dosa cuman minta-minta, termasuk fahisyah tapi enggak dosa, tapi tetap buruk, sangat amat buruk. Syariat itu ngajarin kita untuk minta-minta. Ya. Nah, wa ala ahdihi ma yu'tahu minat talbis, ya. Dan atas mengambilnya dan dosa, jadi terkadang melakukan hal tersebut dengan cara bohong sehingga dia dapetin dosa karena bohongnya, dan dosa atas atas alasan dia ngambil apa yang diberi dengan cara pemalsuan. Jadi dosa ngebohongnya, dosa ngambilnya. Kenapa? Kan Anda tadi misalnya ngomong sama di sini ya, tadi Kosim ngasih Anda 50.000, padahal nggak ngasih, atau kebalikannya, Kosim nggak ngasih Anda, biar ngasih, ya. Nah, kan terkelabui, paham nggak? Si Sami terkelabui sehingga ngasih. Ini ngasihnya gara-gara terkelabui. Jadi ngebohongnya dosa, pemberiannya juga diterima dosa. Kenapa? Nggak cara benar. Ngerti nggak? Ada dua sisi, dosa ngebohong, dosa menerima atas dasar cara pengelabuan tadi. Banyak kan? Tuh. Contoh pengemis-pengemis, padahal dia kaya, ngomong buntung padahal nggak buntung, itu pengelabuan. Ngebohongnya dosa, nerimanya juga dosa. Kenapa? Pemberiannya bukan karena itu, ngiranya memang benar cacat dia, kalau nggak cacat. Ya. Wahadil asya. Nah, perkara model gini, wa ma fi maknaha, dan apa yang serupa dengan model ini, qad yubtala, terkadang terjadi, kasirun minal fuqara, ya. Banyak daripada orang-orang fakir, alladzi yaqilu ilmu, yang dikit ilmunya. Kalau fuqara dikit ilmunya mungkin melakukan hal tersebut. Wa yaqsurun nas wa yaqsuru finnas tama'uhum, dan juga selain dikit ilmu, dia juga banyak tomaknya sama manusia, banyak harapan, ngegantungin harapan. Orang kayaknya itu baik, naruh harapan terlalu banyak sama makhluk, tomak, rakus, serakah, tamak. Gara-gara itu aja bohong, gara-gara itu aja sandiwara. Nah, ini macam-macam hal penyakit, gara-gara mulai dari tadi nggak mau bergantung sama Allah, ngarep sama manusia, akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit yang banyak. Nauzubillahi min dzalik. Insyaallah kita lanjutin besok ya, tentang minta-minta. Bagaimana bab minta-minta nih, kan ada yang minta. Ntar pembahasan lebih lanjutnya besok insyaallah. Asyhadu alla ilaha